Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari penerbitan 1C dan bersama teman saya. Nama saya Cesar Fayat dari kelas penerbitan jurnalistik 1C. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam. Sebelum memasuki materi, saya akan menampilkan Quran Surat Al-An'am ayat 19. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Artinya, katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu, dan kepada orang-orang sampai Al-Quran. Kepadanya, apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di sampingnya, Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Materi pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan, suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menurut Quraisy Shihab merupakan suatu nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh tepat, karena tidak satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia itu. Al-Quran merupakan bacaan yang paling banyak dibaca oleh manusia hingga ratusan juta orang. Pada beberapa ayat yang lain, Al-Quran disebut pula dengan nama yang lain diantaranya. 1. Adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembatas, pembeda, penyisikan di antara yang benar dengan yang salah, yang hak dan yang batil, jalan yang lurus dengan jalan yang berbengkok berbelit-belit. 2. Al-Hakiki, ialah kebenaran, dan yang benar sebagai doa agar calon bayi-bayi kita menjelma menjadi bayi laki-laki yang memajukan, memakmurkan, dan damai. 3. Al-Hikmah adalah kebijaksanaan. Siapapun dapat melihat di sejumlah kamus bahasa Arab dan akan selalu menemukan arti yang sama. 4. Al-Huda, artinya petunjuk. 5. Al-Shifa, penawaran dan penyembuh, adalah obat penyembuh dari penyakit syubhat dan keraguan-keraguan. Dan yang keenam, Al-Zikru. Al-Zikru berarti pengingat. Maksudnya adalah Al-Quran menjadi pengingat bagi manusia untuk bertauhid kepada Allah seperti halnya yang diajarkan para rasul pada kaum-kaum sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu turunnya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW lebih kurang selama 23 tahun, terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114 dengan panjang yang sangat beragam. Ayat-ayat dari surat-surat yang terdahulu mengandung momen psikologis seperti istilah yang dikeluarkan oleh Fazlur Rahman yang dalam dan kuat luar biasa, serta memiliki sifat-sifat seperti ledakan vulkanis yang disingkat tapi kuat. Surat-surat Makkiyah adalah yang paling awal dan termasuk surat-surat pendek.
Baru pada surat-surat Madaniyah, makin lama surat-surat tersebut makin panjang. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui 3 cara. Yang pertama itu bisikan. Bisikan dalam mimpi berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati Nabi tanpa beliau lihat. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi. Sesungguhnya Ruhul Quds atau malaikat Jibril menghembuskan atau membisikkan ke dalam hatiku bahwasannya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rizki baginya. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah, berindah-indahlah dalam meminta, serta janganlah keterlambatan rizki atas kalian, mendorong kalian untuk meminta dengan cara melakukan perbuatan maksiat terhadapnya, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. 2. Dari balik tabir. Maksud dari balik tabir merupakan malaikat yang berwujud laki-laki, lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini, terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut, serta berupa bunyi gemericing lonceng yang datang kepada beliau, diikuti malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat sampai-sampai terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Dan pernah juga suatu kali wahyu datang dengan cara tersebut. Saat ini paha beliau berada di atas paha Zaid bin Thabit, sehingga Zaid merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk. Yang ketiga ada perantara melalui malaikat Jibril, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau, lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki Allah. Peristiwa seperti ini dialami oleh beliau sebanyak 2 kali, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm, serta berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika mewajibkan sholat dan lainnya. Selanjutnya Al-Quran diturunkan secara 3 tahap. Yang pertama itu Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz. Yang kedua berada di langit secara sekaligus. Yang ketiga itu kepada Nabi Muhammad kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur. Materi selanjutnya yaitu tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk menegakkan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika. Tujuan ini sejalan dengan semangat dasar Al-Quran itu sendiri, sebagaimana dikemukakan Fazlur Rahman, yaitu semangat yang moral, yang menekankan monoteisme serta keadilan sosial. Tujuan Al-Quran. Quraisy Shihab mengemukakan tujuan Al-Quran diturunkan yakni sebagai berikut. 1. Untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari bentuk syirik serta menetapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan seru sekalian alam. 2. Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman, dan rasio, kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian manusia, kesatuan kemerdekaan, determinasi, kesatuan sosial, politik, dan ekonomi, dan kesemuanya berada di bawah satu keesaan, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama. 5. Untuk membasmi kemiskinan, material, dan spiritual. 6. Untuk memadukan kebenaran dan keadilan. 7. Untuk menegakkan peran ilmu teknologi guna menciptakan suatu peradaban yang sesuai dengan jati diri. Selanjutnya yaitu materi tentang kandungan Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara, ciri, dan sifat. Salah satu diantaranya adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab yang otentisitasnya dijamin dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan dalam salah satu ayatnya, kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya.
Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam punya satu sendi utama yang esensial. Ia berfungsi memberi petunjuk ke jalan sebaik-baiknya. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk menuju jalan yang sebaiknya. Selanjutnya, sebelum lebih rinci lagi menguraikan isi kandungan Al-Quran, di sini dikemukakan mengenai pengaruh pembaruan yang diciptakan Al-Quran yang diterangkan dalam materi selanjutnya. Oke, selanjutnya pengaruh Al-Quran dalam sejarah kehidupan umat manusia. Menurut Muhammad Abdul Azim Zarqoni, perubahan-perubahan itu dirinci dalam 10 bidang, yaitu sebagai berikut. 1. Perbaikan akidah. 2. Perbaikan ibadah. 3. Pembaharuan akhlak. 4. Perbaikan masyarakat. 5. Perbaikan politik ketatanegaraan. 6. Perbaikan lapangan ekonomi. 7. Perbaikan kedudukan kaum wanita. 8. Perbaikan peperangan. 9. Pemberantasan perbudakan. 10. Memerdekakan akal dan pikiran. Setelah materi pengaruh Al-Quran dalam sejarah kehidupan manusia tadi, ada juga materi tentang ayat-ayat tentang Al-Quran. Maulana Muhammad Ali menyebutkan bahwa kata Al-Quran berulang-ulang disebutkan dalam kitab suci itu sendiri. Dia menguraikan pula kepada siapa, bila mana, dan dalam bahasa apa, bagaimana, dan mengapa Al-Quran itu diturunkan. Kemudian dalam hal penulisan perlu dikemukakan di sini, bila kita temukan petikan ayat dari surat Al-Quran dengan tanda umpamanya sebagai berikut, 44.23, itu artinya petikan itu dari Al-Quran surat 44, yakni surah Ad-Dukhan ayat ketiga. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negara tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan kehendaklah kamu mencukupkan bilangnya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya, dan diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Selanjutnya dapat dilihat dari ayat-ayat tentang Al-Quran secara lebih rinci. Selain teknik penulisan di atas, ada pula yang menggunakan angka Romawi. Model penulisan di atas yaitu menggunakan tanda titik 2 di antara angka-angka Arab di atas sudah biasa digunakan mengenai penulisan dengan angka Romawi seperti dicontohkan Taufik Adnan Amal dan S.R. Panggabean dalam bukunya Tafsir Kontekstual Al-Quran. Berikut ini contoh penggunaan dalam kalimat. Ketika menjelaskan tentang Al-Quran, menurutnya Al-Quran adalah dokumen atau untuk manusia. Ia juga Al-Quran menyebutkan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia, Hudan lil Alnas, serta berbagai julukan lainnya yang senada dalam ayat-ayat lain. Selanjutnya, sistem syariah Al-Quran. Berdasarkan doktrin Islam, syariah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dengan perantaran Rasulnya. Oleh karena hukum Allah dan perundang-undangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
pasti pula hukum dan perundang-undangannya sempurna. Pencipta perundang-undangan itu berkehendak agar manusia teratur dan tertib dalam kehidupannya. Ini dimaksudkan semata-mata untuk kebahagiaan lahir batin manusia, tanpa meremehkan rasio manusia, tetapi pada kenyataannya karya-karya manusia terlalu nisbih. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Maqasid asy-syariah yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Hayya thayyibah, keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Ciri-ciri syariah Al-Quran. Berikut ini dikemukakan Taufikullah, yaitu A. Al-Quran memberikan prinsip umum tanpa mendetail dalam hal yang mengatur sesama antar manusia dengan alam. B. Al-Quran mengadakan peraturan terperinci dalam hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masyarakat manusia. Ada pula mengenai macam-macam hukum dalam Al-Quran. Di sini dikemukakan bahwa hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama ada hukum-hukum i'tiqadah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Selanjutnya yang kedua ada hukum-hukum akhlak, yakni tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga ada hukum-hukum amaliyah, yakni yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian, dan muamalah atau kerjasama sesama manusia. Selanjutnya ada penjelasan dari hukum-hukum amaliyah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah hukum ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini diadakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua ada hukum-hukum muamalat, seperti segala macam perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, hukum pidana, dan sanksi-sanksi yang melingkupi jinayat dan ukubat. Hukum-hukum ini diadakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Lanjut dari hukum-hukum amaliyah yang di atas, ditinjau dari segi penunjukannya atau dolalahnya terhadap hukum-hukum, nas-nas dalam Al-Quran terbagi kepada 2 macam, yaitu qat'i al-dolalah, yakni nas yang menunjukkan kepada arti yang jelas sekali, hingga nas itu tidak dapat ditakwilkan dan dipahami dengan arti yang lain. Yang kedua itu adalah zani al-dalalah, yakni nas yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditakwilkan atau dialihkan kepada arti yang lain. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. 1. Petunjuk untuk manusia. 2. Keterangan-keterangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. 3. Pemisah, yaitu Quran Surat Yunus ayat 57. Keempat, ada rahmat dan hidayah bagi alam semesta. Kelima, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Keenam, pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, obat penyakit hati. Dan kedelapan, penguat dan penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya. Selanjutnya ada kesimpulan, Al-Quran merupakan salah satu dari 3 sumber hukum ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran, seperti yang diterangkan dalam materi-materi sebelumnya. Yang kedua itu As-Sunnah, yang menurut pengertiannya, menurut bahasa, As-Sunnah atau hadis mempunyai beberapa arti, antara lain jadid, lawan qadim atau baru, qarib atau dekat, dan kabar atau warta. Hadis dalam arti kabar ini sering dijadikan acuan dalam penyebutan hadis secara bahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah mereka mendatangkan suatu kabar yang sepertinya jika mereka orang yang benar. Sedangkan menurut istilah, hadis atau sunnah adalah segala ucapan Nabi, segala perbuatan Nabi, dan segala keadaan Nabi. Selanjutnya, menurut ahli usul ialah
segala perbuatan dan segala takdir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, secara etimologi, sunnah juga berarti jalan yang dilalui. Sedangkan menurut terminologi ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takdir. Namun demikian, dalam praktik sehari-hari, dalam melaksanakan apa yang telah diperkuat oleh Rasulullah dan beberapa pengecualian diantaranya yang ditentukan dengan dalil khusus seperti Nabi mengawini lebih dari 4 orang wanita. Yang kedua itu Nabi sebagai kepala negara, sifat negara dalam hal ini Nabi hanya meletakkan dasar-dasar yang esensial, umpamanya musyawarah dan mufakat bersama hak dan kewajiban, keadilan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu masalah-masalah duniaan yang cenderung Nabi sebagai manusia. Selanjutnya ada juga landasan sunnah sebagai sumber syariah. Yang pertama itu ada unsur iman. Di antara rukun iman ialah percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Oleh karena itu, terdapat keharusan pada manusia untuk mengikuti jejak apa yang telah beliau laksanakan dalam hidup dan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua itu Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia supaya mengikuti jejak Rasul atau sunnahnya. Yang ketiga itu sunnah. Nabi pernah berkata di hadapan khalayak ramai di Padang Arafah ketika beliau melaksanakan ibadah hajinya yang terakhir atau haji wada. Beliau bersabda, telah aku tinggalkan bagimu 2 perkara yang dengan berpegang kepada keduanya kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan setelah itu ada ijma. Umat Islam telah berijma atau bersepakat untuk mengamalkan sunnah sebagaimana mereka menerima Al-Quran. Selanjutnya ada fungsi sunnah dalam syariah. Fungsi sunnah dalam syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat global, mengkhususkan dan masih bersifat umum, dan menjabarkan yang masih mutlak. Yang kedua adalah menentukan hukum tersendiri. Seperti Nabi menetapkan bahwa seorang muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak boleh mewariskan kepada orang Islam. Selanjutnya ada juga larangan penggunaan hadis yang tidak tepat penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah. Yang kedua, jika hadis itu diriwayatkan oleh orang Syiah atau sifat hadis itu menuduh para nabi, atau jika hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang Khawarij dan sifat hadis itu menuduh anggota keluarga Nabi. Akan tetapi, jika hadis itu dikuatkan oleh kesaksian yang tak memihak, maka hadis itu dapat diterima. Selanjutnya, jika sifat hadis itu mewajibkan kepada semua orang untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, dan hadis itu diriwayatkan oleh 1 orang. Yang keempat, jika saat dan keadaan diriwayatkan hadis itu membuktikan bahwa hadis itu dibikin-bikin atau tidak benar, dan sebagainya. Selanjutnya ada ijtihad setelah as-sunnah yang akan saya jelaskan. Ijtihad menurut bahasa ialah percurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Kata ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Kata ijtihad yang secara harfiah mengandung arti yang sama, ini secara teknis ditetapkan bagi seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat lapangan hukum mengenai hal yang pelik dan meragukan. Selanjutnya adalah landasan ijtihad. Dalam Islam, akal sangat dihargai. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan suruhan untuk mempergunakan akal. Sebagaimana dapat dilihat dari ayat-ayat ini, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, dan sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang yang pekak dan tuli yang mengerti apapun. Untuk memberikan bukti bahwa ijtihad pernah dilakukan oleh para sahabat, bahkan pada masa Nabi sekalipun, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bakhdawi dari Mu'adz bin Jabal. Pada waktu Rasulullah mengutusnya, Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi bersabda untuknya, "Bagaimana engkau diserai urusan peradilan?" Jawabnya, "Saya menetapkan perkara berdasarkan Al-Quran." Sabda Rasulullah selanjutnya, "Bagaimana kalau kau tak mendapati dalam Al-Quran?" Jawabnya, "Dengan sunnah Rasul." Sabda Nabi selanjutnya, "Bila dalam sunnah pun tak kau dapati?" Jawabannya, "Saya akan mengerahkan kesanggupan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku." Akhirnya Nabi menepuk dada dengan mengucap segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atau kecocokan pada utusan Nabi Muhammad SAW, yaitu Mu'adz.
Selanjutnya ada juga macam-macam ijtihad. Dilihat dari tempatnya, ijtihad dibagi ke dalam 3 macam, yaitu ijtihad pada masalah-masalah yang ada nasnya tapi bersifat zani. Yang kedua ada ijtihad yang mencapai suatu hukum syara dengan penetapan kaidah kuliah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nas. Yang terakhir itu ada ijtihad bi ar-ra'yi, yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara untuk menunjuk pada satu. Selanjutnya ada kedudukan ijtihad. Yang pertama itu hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif, bisa berubah. Bahwa ijtihad tidak mutlak karena mengingat hasil ijtihad merupakan analisa akal, maka sesuai dengan sifat dari akal manusia sendiri yang relatif, maka sila pun relatif pula. Pada saat sekarang bisa berlaku dan pada saat yang lain tidak bisa berlaku. Yang kedua, hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Yang ketiga adalah proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan kemaslahatan umum atau umat. Selanjutnya adalah hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah madalah, sebab masalah tersebut telah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, kaidah yang penting dalam melakukan ijtihad adalah bahwa ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam penerapannya juga ada metode untuk mencari ijtihad. Yang pertama itu adalah qiyas. Qiyas artinya reasoning by analogy. Makna aslinya adalah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Selanjutnya adalah ijma atau konsensus. Kata ijma berasal dari kata jam'un, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai 2 makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, ia berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula bersepakat atau bersatu dalam pendapat. Selanjutnya ada istihsan, artinya adalah preference. Maka aslinya ialah menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. Selanjutnya adalah maslahat al-mursalat, artinya keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan maslahat al-mursalat ialah menolak mafsadat atau mengambil suatu manfaat dari suatu peristiwa. Terakhir, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir, yang berbahasa Arab dan membacanya merupakan ibadah. Karena setiap manusia muslim wajib membaca Al-Quran sebagai pedoman hidupnya selama di dunia. Karena dengan membaca Al-Quran kita akan dituntun ke jalan yang benar dan tidak tersesat dengan ajaran apapun. Usahakan one day one juz agar dapat khatam Al-Quran dengan cepat. Selanjutnya ada 10 keutamaan bagi setiap muslim yang membaca Al-Quran. Yang pertama itu mendapat banyak keuntungan. Kedua, dapat pahala meskipun tidak lancar membaca. Yang ketiga, mendapat syafaat di hari kiamat. Yang keempat, ibadah. Yang kelima, hati lebih tentram karena penyakit sembuh. Ketujuh, cahaya hati. 8, kemuliaan. 9, kedudukan tinggi di surga. Dan yang ke-10 ada menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan tentang mendapat banyak keuntungan. Seorang muslim yang membaca Al-Quran tidak akan pernah merasa dirugikan. Itu artinya banyak sekali keuntungan yang akan ia dapatkan. Beberapa keuntungan tersebut yaitu: 1. Seorang muslim yang membaca Al-Quran akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa satu kebaikan, dan dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 2. Kebaikan yang didapatkannya bisa menghapus kesalahan yang telah dilakukan. 3. Semakin banyak Al-Quran, semakin banyak membaca Al-Quran, maka pahala yang didapatkannya juga semakin besar. Selanjutnya, dapat pahala meskipun tidak lancar membaca. Nah, syarat membaca Al-Quran tidak harus lancar dulu baru mendapatkan pahala, tapi meskipun kamu masih terbata-bata dalam membacanya, tetap akan mendapatkannya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Besarnya pahala membaca Al-Quran yang akan didapatkan adalah sebanyak 2 pahala. Selanjutnya, syafaat di hari kiamat. Seorang muslim yang senantiasa membaca Al-Quran di rumah akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Terutama bagi seorang muslim yang mempunyai waktu khusus dalam kegiatan sehari-hari untuk membaca Al-Quran ini. Dalam sehari tidak pernah kelewatan hidup tanpa membaca Al-Quran. Ada pula ibadah. Keutamaan membaca Al-Quran memang begitu dahsyat. Ibadah yang satu ini tergolong dalam salah satu ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan mencintai seorang muslim yang selalu membaca Al-Quran.
Ada pula hati lebih tentram. Al-Quran ini bisa membuat hati si pembaca menjadi tentram. Penting bagi setiap muslim ketika dihantui rasa cemas, takut dan sedih untuk banyak-banyak mengingat Allah. Salah satu di antaranya yang paling mujarab adalah membaca Al-Quran ini. Selanjutnya, penyakit sembuh. Ketika sakit sudah semestinya sebagai umat muslim untuk mencari obat penawarnya. Di antara obat yang manjur adalah dengan membaca Al-Quran. Tentu ada cara tersendiri seperti dengan membaca Al-Quran, lalu ditiupkan ke air kemudian diminum. Selanjutnya adalah cahaya hati. Manfaat membaca Al-Quran di rumah akan mendatangkan cahaya bagi si pembaca. Umat muslim yang rutin menghafalkan Al-Quran akan terhindar dari kegelapan kubur dan diringankan siksanya. Membayangkan saja mungkin sudah tidak sanggup. Keutamaan membaca Al-Quran ini memang sangat luar biasa. Kemuliaan, memperoleh kemuliaan. Orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh kemuliaan. Bagi seorang muslim yang juga menghafalkannya, memahami dan dari kandungan Al-Quran serta mengamalkannya, kelak dapat rahmat untuk memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Kedudukan tinggi di surga. Derajat bagi pembaca dan penghafal Al-Quran sangat tinggi sekali. Bahkan bukan hanya di dunia, kelak di surga juga akan memperolehnya. Disarankan apabila ingin mendapatkan derajat yang tertinggi ini, dalam membacanya harus tartil, paham akan tajwidnya dan tidak terburu-buru, sehingga banyak kesalahan dalam membacanya. Dan terakhir, ahlul Quran menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap muslim pasti menginginkan hal tersebut. Beruntung bagi seorang yang ahli Al-Quran. Setiap hari selalu ditemani dengan Quran, dirinya membacanya, mengamalkannya, dan menghafalkannya, maka ahlul Quran ini akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi agama yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.